Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukaddabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yuhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tapi yatakallamu fi amril 'amah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, kebugaran kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu rangkaian kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu sholat Jum'ah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang sedang kita laksanakan saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal takwa yang akan menjadi bekal terbaik kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan selalu kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan materi khutbah pada Jumat kali ini, izinkan khatib untuk mewasiatkan, khususnya untuk khatib pribadi, umumnya untuk jamaah yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini. Marilah kita untuk senantiasa tidak henti-hentinya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman dan takwa adalah merupakan satu-satunya modal. Iman dan takwa adalah merupakan modal yang paling utama bagaimana kita bisa merasakan lezatnya surga setelah kematian kelak. Jadi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kunci mutlak bagi siapapun yang mengaku dirinya muslim, yang mengaku dirinya mukmin,
jika ingin merasakan lezatnya surga nanti, maka kunci utamanya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu rukun terpenting dalam khutbah Jum'ah, yaitu wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali ada satu nilai di dalam hati dan jiwa-jiwa kalian, apa itu yang disebut dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam." Kata Rasulullah, inginkah aku tunjukkan tentang sesuatu yang apabila kalian melaksanakannya, apabila kalian melakukannya, akan menghadirkan rasa cinta yang merupakan implementasi daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjawab tentang hal itu, afsus salam, tebarkanlah keselamatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini adalah merupakan implementasi pembuktian bahwa kita adalah orang-orang yang terus memperbaiki diri untuk menjadi seorang muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang nantinya akan mendapatkan lezatnya surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jumat ini adalah Jumat pertama di bulan Rabiul Awal. Bagi siapapun yang dirinya mengaku sebagai seorang mukmin, maka harus memenuhi salah satu rukun iman di antara rukun iman yang 6, yaitu percaya terhadap utusan Allah. Salah satu utusan Allah yang merupakan khotamul anbiya, khotamun nabiyyin, penghujung dan pemimpin seluruh para nabi, yaitu tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat seorang ulama yang berasal dari India yang bernama Syekh Sufi Rahman Al-Mubarakpuri, dalam kitab sejarahnya yang berjudul Ar-Rahiqul Mahkum, beliau dengan detail menceritakan tentang satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rabiul Awal, juga merupakan peristiwa besar, peristiwa mulia yang harus dikaji, digali oleh seluruh umat manusia, di mana dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada 4 tugas besar yang dipikul, yang diemban Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tatkala lahir ke dunia. Hal ini dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minkum min anfusihim yatslu 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakin, nyata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 penguat kalimat yang diawali dengan lam. Kalau dalam ilmu kepesantrenan, lam yang bersandar, yang bersatu dengan kalimah qad, lafaz qad itu maknanya adalah litahqiq, artinya menyatakan, menguatkan. Lam litaukid, yaitu lam untuk memperkuat tentang pembuktian satu peristiwa. Qad yang ada pada kalimat qad mana yang bersambung dengan lafaz mana yang notabene merupakan kalimat fi'il madi adalah merupakan memiliki makna qad litahqiq dalam ilmu nahwu. Sementara makna lafaz mana adalah tajaddud wal hudus,
yaitu terus-menerus diperbarui. Artinya apa? Jika disambungkan sesuai dengan lafaz, urutan huruf dan kalimat dalam ayat ini, maka memiliki makna yakin nyata Allah telah memberikan anugerah kepada kalian. Anugerah apa? Alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah besar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan di muka bumi ini untuk meluruskan kehidupan manusia. Makanya tugas seorang mukmin ketika kita mengingat bahwa hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai anugerah, sebagai nikmat, maka tugas pertama adalah harus bersyukur kepada Allah karena kita tidak akan pernah hadir di dunia, kita tidak akan pernah merasakan lezatnya nikmatnya dunia kecuali dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqul aflaq. Kalau saja bukan karena aku menciptakanmu Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan dunia beserta seluruh isinya. Clear, jelas sekali dalam hadis qudsi ini bahwa dunia beserta seluruh isinya diciptakan oleh Allah. Salah satu penyebabnya adalah karena Allah hendak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 tugas besar yang pertama yang diberikan, yang ditugaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah yatslu alaihim ayatihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul hadir ke muka bumi ini adalah untuk membacakan tentang ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah terbagi 2. Yang pertama ada ayat yang tertulis, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang merupakan pedoman kompas hidup kehidupan manusia. Yang kedua ada yang disebut dengan ayat yang terlukis, yaitu alam semesta. Tugas seorang mukmin, bagi seorang mukmin terhadap ayat yang tertulis adalah bagaimana seorang mukmin hadir ke dunia ini terus-menerus mengkaji, menghayati, mengamalkan isi kandungan ayat suci Al-Quran yang merupakan tugas pokok utama yang diemban oleh Rasulullah SAW ke muka bumi. Makanya Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah merupakan bisa dijadikan sebagai barometer atau alat ukur, tolak ukur kesucian dan ketakwaan hati. Utsman bin Affan, seorang sahabat Rasulullah SAW yang merupakan khulafaur rasyidin, beliau mengatakan, idza taharatil qulub ma syabi'at min kalamillah. Seandainya hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah merasa kenyang untuk terus-menerus bermesraan, berdekatan, berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak waktu kita totalitas untuk berdekatan dan berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu adalah salah satu perwujudan bahwa kita sedang dalam keadaan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran yang nantinya akan mendapatkan syafaat, yang mana membacakan ayat suci Al-Quran, membacakan ayat-ayat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan misi besar utama yang diemban oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah dengan membacakan Al-Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tugas besar yang kedua dalam surah Ali Imran ayat 164, Allah mengatakan wa yuzakkihim. Hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membersihkan jiwa dan pikiran bagi orang-orang yang beriman dari keyakinan musyrik dan menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, betapa Rasul sayang dan perhatiannya kepada umatnya sehingga totalitas hidupnya, dakwah hidupnya yang dijalani beliau selama 23 tahun, 2 fase di Mekah dan di Madinah, misi utamanya adalah membersihkan manusia dari kemusyrikan,
dari kebodohan, dari kedoliman, dari keangkaran murkaan, dan dari kehancuran bumi dan kehancuran dunia. Sejarah telah mencatat bahwa Islam pernah lebih dari 500 tahun menguasai dan merajai dunia. Dan kata Rasulullah SAW, di setiap penghujung 100 tahun satu kali, maka akan hadir seorang mujadid yang akan memperbaharui dan mengembalikan kejayaan Islam ke dalam kejayaan yang mutlak dan hakiki. Jika kita membaca sejarah, Islam pernah berjaya dan pernah hancur sekitar 1924. Maka jika ditarik mundur, ditarik maju ke hari ini, maka 100 tahun itu jatuh pada tahun 2024. Artinya ramalan Rasulullah SAW itu tidak akan pernah meleset, dan kita sebentar lagi akan menyongsong tentang hadirnya kejayaan Islam yang akan memberikan kemakmuran kepada seluruh umat manusia di seluruh bumi. Sebab misi utama Rasulullah SAW yang kedua adalah wa yuzakkihim, membersihkan manusia dari seluruh noda-noda, kotoran-kotoran, kemusyrikan-kemusyrikan, kebodohan dan kegelapan yang merupakan sifat yang merupakan menjadi sifat kotor manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa merasakan tentang hadirnya kejayaan Islam kembali di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tugas Rasulullah SAW hadir ke dunia dalam surat Ali Imran ayat 164 yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah SAW adalah orang yang hadir ke dunia. Fungsinya adalah untuk mengajarkan. Yang pertama, mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantaran malaikat Jibril. Al-Quran itu adalah labdun munazzalun ala Muhammadin SAW al-mu'jizu bi aqsari surati al-muta'abbadu bi tilawatihi. Al-Quran itu adalah lafaz, kalimat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, al-mu'jizu bi aqsari surati, yang mampu melemahkan serangan musuh walaupun dengan sependek-pendek dan sesingkat-singkatnya ayat. Bahkan yang paling hebat, Al-Quran itu adalah al-muta'abbadu bi tilawatihi, yang memiliki nilai ibadah ketika dibacanya. Walaupun terbata-bata, walaupun hanya satu huruf yang kita baca, bahkan kata Rasulullah SAW, satu huruf Al-Quran yang kita baca, maka pahalanya sama dengan 10 pahala. Maka jika kita mengulang-ulang kalimat ayat Al-Quran pada setiap hari, artinya kita telah mengulang-ulang ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan kebaikan yang akan menjadi pundi-pundi pahala. Oleh karena itu, momentum lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal ini, marilah kita jadikan sebagai momentum untuk mengkaji, mentadaburi, serta mengamalkan Al-Quran. Sebab kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa amalahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mengkaji, mempelajari Al-Quran sekaligus mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli dalam mengamalkan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tugas yang terakhir yang diemban oleh Rasulullah SAW adalah wa yu'allimuhul hikmah, mengajarkan kepada tentang hikmah. Kita tentang hikmah. Hikmah kalau kata para ulama adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dalam kitab Kifayatul Atiyah, seorang ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan al-ilmu, al-hikmah itu adalah al-ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat minimal untuk diri pribadi kita, maksimal untuk tetangga, kerabat, saudara-saudara, teman-teman, dan lebih maksimal lagi untuk lingkungan sekitar kita yang lebih luas. Mudah-mudahan hadirnya kita di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita sehingga kita masih bisa menggali hikmah-hikmah yang ada dalam kehidupan, khususnya dalam pedoman hidup kita yang paling utama, yaitu Al-Quran dan hadis, disertai dengan ijma dan qiyas para ulama. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang
yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi manusia yang sangat mencintai, menyayangi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu pembuktiannya adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka akan aku catat 10 kebaikan, begitupun dengan kelipatannya. Oleh karena itu, momentum hadirnya bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mari kita perbanyak diri untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'awat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal hasidin wal zalimin wa damir a'da'aka a'da'ana a'da'adin bihaqqi jabbaratika ya rabbal alamin. Allahumma adfa'na al-bala'a wal waba'a wal gula'a wal fitana wal mihana wasyada'id al-mukhtalifah min baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina 'amah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa faradta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi